Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Andim TV, sahabat umat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Islamisasi Kedatuan Luwu bagian kedua. Pada bagian yang pertama kita telah membahas tentang Islamisasi Kedatuan Luwu, Jalur Utsmani, Turki, dan Aceh Darussalam. Di mana pada konten yang pertama itu telah membahas adanya relasi Utsmaniyah Turki dengan Aceh Darussalam dalam hubungannya dengan akses penyebaran Islam di Nusantara, termasuk ke kerajaan atau kedatuan Luwu. Tampilnya Aceh Darussalam dalam penyebaran Islam itu tidak terlepas dari peranan Kesultanan Utsmani Turki atau yang oleh orang-orang Eropa menyebutnya dengan nama Ottoman. Pada dasarnya Islam masuk ke Aceh itu jauh sebelum jalur Utsmani Turki terjalin. Berdasarkan keterangan Marco Polo yang singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi, menyatakan bahwa negeri Aceh pada saat itu sebenarnya sudah menganut agama Islam. Nah, begitu juga dengan Samudra Pasai, bahwa berdasarkan makam yang ditemukan di bekas kerajaan tersebut dan berita dari sumber-sumber yang ada menunjukkan bahwa kerajaan tersebut sebenarnya sudah menjadi kerajaan Islam itu sekitar pada tahun 1270 Masehi atau pada abad ke-13. Nah, jika Islam sudah masuk lebih awal ke Aceh, jauh sebelum jalur Utsmani Turki itu terjalin, lalu mengapa Islam baru masuk ke Kedatuan Luwu atau Kerajaan Luwu itu nanti pada tahun 1593 Masehi atau akhir abad ke-16 atau ada juga yang menyatakan bertepatan pada Ramadan 1001 Hijriah. Nah, hal ini tentu dapat kita pahami bahwa pada abad ke-15 Kesultanan Utsmani Turki itu sedang mengalami sebuah suatu masa atau puncak keemasan, terutama dalam rangka memperkuat hegemoni politik di Asia, Afrika, dan bahkan Eropa. Nah, tentu hal ini berdampak pada Aceh Darussalam itu sendiri. Katakanlah bahwa karena adanya faktor hegemoni politik itu tadi dan juga didasari pada ideologi yang sama, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, sehingga sebagaimana pada bahasa sebelumnya bahwa ketika Aceh Darussalam di bawah pengaruh kolonisasi Portugis, maka peran Turki Utsmani di sini itu sangat besar ya, terutama dalam memberikan bantuan armada dan peralatan perang kepada Aceh Darussalam. Nah, dengan demikian dalam hal ini tentu kita juga dapat menghubungkan bahwa misi Utsmani Turki itu tentu adalah sama dengan misi daripada Aceh Darussalam itu, yaitu bagaimana menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu Islam yang cinta damai ke Nusantara. Nah, tentu dalam hal ini ke Indonesia. Nah, Islam masuk ke kerajaan atau kedatuan Luwu itu seperti yang kita katakan tadi itu sekitar 1593 Masehi atau Ramadan 1001 Hijriah, yang dibawa oleh tiga mubalik dari Aceh, yaitu Imam Sulaiman bergelar Datuk Sulaiman, Abdul Makmur, dan Hatib Bungsu atau atas perintah dari Sultan Aceh pada saat itu. Nah,
Jika merujuk pada tahun tersebut di mana Islam masuk ke Kedatangan Luwu, maka yang memerintah di Kesultanan Aceh pada saat itu adalah Sultan Alauddin Riayat Shah Syed Al-Mukammil yang memerintah tahun 1589 sampai 1604. Nah, tetapi berdasarkan literasi lain juga disebutkan bahwa syiar Islam ke Kedatua Luwu itu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Nah, pada saat itu Aceh berada pada masa kebesaran di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang kala itu kekuasaannya semakin besar, ya. Ditambah juga dengan reputasi internasionalnya, ya, sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran tentang Islam pada masa itu. Nah, selain itu beliau juga pernah melakukan serangan terhadap pendudukan Portugis. Nah, Sultan Iskandar Muda inilah yang kemudian mengutus Imam Sulaiman untuk menyebarkan Islam di Jazirah Sulawesi Selatan. Nah, ini khususnya di Kedaton Luwu. Nah, Imam Sulaiman ini adalah sebenarnya adalah ulama yang berdarah Minangkabau, tetapi beliau lama tinggal di Johor. Nah, setelah mendapatkan tugas dari Sultan Iskandar Muda, beliau kemudian meninggalkan Johor pada saat itu menuju ke Datuan Luwu. Nah, pada misi pertama kali ini karena beliau Sultan Imam Sulaiman itu menuju ke Luwu itu bukan sekaligus, tetapi itu minimal sekitar 2 kali, ya. Nah, ketika pada misi pertama saat itu beliau itu belum ditemani oleh Abdul Makmur dan Hatib Bungsu. Nah, Abdul Makmur dan Hatib Bungsu ini masih berada di Minangkabau, daerah Sumatera. Nah, dari mana sebenarnya pemerintahan Aceh mengenal Kedatuan Luwu? Nah, ini ada beberapa alternatif jawaban. Yang pertama bahwa Luwu sebenarnya sudah dikenal di Semenanjung Malaka, terutama pada periode Galigo, ya, yang diperkirakan antara abad ke-7 hingga abad ke-10. Namun literasi lain banyak juga mengungkap eksistensi Kedatuan Luwu pada periode ini. Kalau kita merujuk pada hasil penelitian dari Dr. Cyril Hiromnik, seorang sejarawan Amerika, itu malah menyatakan bahwa sebenarnya eksistensi Kedatuan Luwu itu jauh sebelumnya sudah ada sekitar abad pertama, ya. Nah, dia ada memberikan sebuah rentang waktu abad pertama sampai abad ke-10. Nah, namun mengenai eksistensi Kedaulatan Luwu pada masa ini dan hubungannya dengan Sumatera dan Malaysia, kita akan membahas pada kesempatan yang lain. Nah, yang kedua adalah Aceh mengenal Kedaulatan Luwu itu dari peranan yang besar yang dimainkan oleh para pedagang Bugis Makassar, terutama di area perdagangan Nusantara abad ke-15 dan abad ke-16. Nah, hal ini yang sudah barang tentu memiliki kontribusi dalam memperkenalkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk dalam hal ini adalah Kedatuan Luwu. Nah, setidaknya dua alasan itulah sehingga kerajaan atau Kedaton itu dikenal itu di Semenanjung Malaka, terutama dalam hal ini adalah Aceh Darussalam. Ya, mungkin ada juga alasan-alasan lain yang kita belum sebutkan di sini. Kemudian misi Islamisasi Kedaton Luwu pada mulanya itu direncanakan melalui jalur selatan. Nah, kemudian misi ini kemudian diubah ke jalur timur. Nah, jalurnya itu berangkat dari Johor, ini satu rombongan ya menggunakan kapal yang besar, yaitu menuju kepada Mindanao, ya, yang sekarang merupakan teritori daripada negara Filipina. Menuju ke Mindanao melalui selat, ya, Balabac,
itu yang berada di bagian ujung selatan Pulau Palawan. Nah, setelah misi terlaksana di Mindanao, kemudian rombongan kemudian ke Ternate, bagian selatan di Pulau Halmahera, Maluku. Nah, setelah itu melanjutkan perjalanan ke Flores dan Sumbawa. Nah, setelah misi semua terlaksana, kemudian Imam Sulaiman dan rombongan ini menuju ke utara, ke Kedatuan Luwu dan berlabuh di Patimah atau Malangke. Jadi tidak singgah lagi ke beberapa daerah ya, itu langsung kepada pusat kepada Kedatuan Luwu. Nah, tetapi di samping itu ada juga literasi lain yang menyebutkan bahwa sebelum rombongan Imam Sulaiman menyusup masuk ke selat ya, menuju ke Luwu, terlebih dahulu beliau itu singgah di kerajaan di daerah Tallo ya, atau Goa. Nah, pada saat itu Imam Sulaiman sempat bertemu dengan Raja Tallo atau Raja Goa dan membicarakan mengenai maksud tujuannya. Nah, ya. Nah, pada saat mereka tiba di Tallo Goa saat itu, pada saat itu Raja Goa, ya Raja Tallo ya sedang membangun benteng-benteng di sepanjang pantai Makassar dengan menggunakan tenaga orang-orang Portugis yang fanatik dan yang beragama Katolik. Dan Raja Tallo Goa ini menganjurkan sebaiknya Imam Sulaiman untuk terlebih dahulu menuju ke Kedatuan Luwu. Nah, ini juga menjadi sebuah satu pertanyaan dan alasan mengapa mubalik tersebut disarankan menuju ke Kedatuan Luwu. Apakah pada saat itu Goa atau Tallo Persia itu tidak menerima saja Imam Sulaiman untuk membicarakan apa maksud mereka, karena tentu Imam Sulaiman ini memiliki tujuan yang lebih luas, bukan saja ingin mengislamkan kerajaan Luwu, tapi juga adalah mengislamkan di Sulawesi Selatan. Nah, perlu juga kita pahami di sini bahwa pada saat itu bahwa Goa dan Tallo itu berada memiliki hubungan yang dalam tanda kutip kalau kita katakan ya terkait dengan kristenisasi juga, apalagi pada saat itu orang-orang Portugis membantu Raja Goa dan Tallo dalam membangun benteng. Jadi tentu ini akan berbenturan ketika Imam Sulaiman akan misalnya ingin menawarkan kepada Raja Tallo atau Raja Goa. Nah, di samping itu ya secara politis bahwa Luwu merupakan kerajaan yang tertua dan mulia di Sulawesi Selatan ya. Dan umumnya juga kerajaan-kerajaan atau raja-raja di Sulawesi Selatan, kalau kita merujuk pada beberapa literasi lontar, itu menyebutkan bahwa leluhur mereka itu atau raja mereka itu dalam hal ini raja-raja di Sulawesi Selatan itu memiliki hubungan ya, kekerabatan ya, dengan raja-raja yang ada di Kedatuan Luwu, terutama pada periode Ila Galego, dan mereka meyakini bahwa mereka itu adalah merupakan ada hubungan ya dari raja-raja yang ada di Kedatuan Luwu terutama pada periode Ila Galego. Maka secara politis bahwa ketika kerajaan Luwu atau kerajaan Kedatuan Luwu dalam hal ini ya menerima Islam, tentu akan memberikan efek positif kepada kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan, termasuk dalam hal ini adalah kerajaan Tallo atau Goa. Nah, ketika menuju ke Kedatuan Luwu, nah, Imam Sulaiman ini berlabuh di Patimang Malangke. Nah, Imam Sulaiman kemudian menghadap Datu Luwu atau Raja Luwu yang ke-15 pada saat itu, yaitulah Patiarase Daeng Parebung. Nah, di istana kerajaan beliau diterima oleh Datu Luwu dan adat dalam hal ini setidaknya adalah pakatan ini ada, yaitu kabinet dan membahas maksud kedatangannya ya. Nah, pembahasan dilakukan
itu berulang kali dalam beberapa hari. Nah, alotnya pembicaraan antara pihak Imam Sulaiman dengan Kedatuan Luwu, nah itu menunjukkan bahwa persoalan tentang Islam ini merupakan hal yang serius dan penting. Nah, tentu hal ini didasarkan bahwa apabila keputusan yang akan diambil kemudian hari oleh Kedaulatan Luwu itu merupakan perkara yang besar karena berhubungan dengan keyakinan dan segala hal yang terkait dengan seluk-beluk kehidupan kerajaan dan rakyatnya. Nah, tentu menjadi pertanyaan mengapa pembicaraan tersebut dilakukan dalam beberapa hari dan begitu alot. Nah, hal ini dapat kita pahami bahwa di dalam Islam ajaran itu tidak hanya menyoal tentang keyakinan saja, yaitu mengakui keesaan atau ketauhidan tentang ketauhidan ya sang pencipta alam semesta, tetapi dalam banyak hal juga termasuk persoalan ekonomi ya, atau muamalah, sosial, politik, keamanan ya, stabilitas, budaya bahkan, dan yang lebih mikro adalah persoalan ibadah, perkoinan, kelahiran, aktivitas keseharian, kematian, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah yang akan menjadi sebuah bahasan. Nah, apalagi kita ketahui bahwa sebenarnya di Kedaton Luwu itu juga, kalau berdasarkan sumber dari salah seorang ulama ya di kota Makassar pada tahun 1995 atau 1996, mengatakan bahwa sebenarnya di Kedaton Luwu itu, bahkan di daerah Bugis tertentu itu, mereka sudah memiliki namanya agama yang dikatakan agama Suri Gading, yaitu di mana mereka memiliki Tuhan, dalam hal ini dewa, tapi yang dianggap sebagai esa. Kemudian nabinya adalah Suri Gading, dan kitabnya itu adalah Ilagligo, dan itu masih sampai sekarang masih ada kita sebenarnya praktek-praktek itu dilakukan sebenarnya seperti yang ada di Sidrap ya. Nah, cuma ini memang butuh kajian yang lebih dalam karena beberapa juga komunitas yang ada di sana ya tentu masih memegang yang dikatakan ajaran itu tadi, terutama dalam hal kitab Ilagligo itu mereka masih memegang kuat ya. Nah, atas pandangan inilah sehingga Datu Datu Luwu ya Lapatiarase dan Paretbung memberikan sinyal positif kepada Imam Sulaiman ya, tentunya setelah melalui sebuah musyawarah. Nah, di sini juga nanti kita akan membahas bagaimana peran Kemakolen Babunta di sini sehingga Islam itu mendapatkan sinyal yang Imam Sulaiman mendapatkan sinyal yang positif dari Datu Luwu ya dan juga adat pada saat itu. Nah, ketika merasa sudah mendapatkan angin segar, Imam Sulaiman dan rombongan kemudian menuju ke Minangkabau untuk menjemput ya Abdul Makmur dan Hatib Bungsu. Nah, tujuannya kali ini adalah tentunya bahwa selain untuk menjemput kedua mubalik tersebut, juga didasari atas pandangan bahwa jika pada akhirnya Islam diterima di Kedatuan Luwu, maka kerajaan-kerajaan lain di Susu Selatan juga akan menyusul, dan itu tentu membutuhkan sosok pakar ya di bidangnya, terutama dalam hal ini yang menguasai tidak hanya tentang syariat Islam, tetapi dalam beberapa hal seperti yang kita sebutkan tadi, bahkan termasuk dalam hal administrasi pemerintahan. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan lain juga kita akan membahas nanti bagaimana sebenarnya pemerintahan Kedatuan Luwu setelah Islam itu diterima sebagai agama kerajaan. Nah, dalam hal ini juga nanti kita akan membahas kemudian bagaimana sebenarnya peranan
kelanjutan perjalanan Imam Sulaiman ke Lubuk pada tahap yang kedua, ya. Dan bagaimana posisi anak telue dalam hal ini, terutama anak telue kemakaluan Baibunta dan kemadikaan Buah dalam proses diterimanya Islam sebagai agama kerajaan di Kedatuan Luwu. Nah, untuk melihat semua itu atau untuk mengikuti semua itu, ya silakan untuk mengikuti konten kami berikutnya yang ketiga atau tayangan yang ketiga atau yang terakhir dengan mengusung tema, ya, Islamisasi Kedaton Luwu, proses diterimanya Islam sebagai agama kerajaan. Semoga tayangan kali ini memberikan manfaat. Jika ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang dipahami, tentu ini adalah merupakan sebuah dinamika dalam dalam pengetahuan, dalam memajukan ilmu pengetahuan. Semoga sejarah, ya, masuknya Islam di Kedaton Luwu ini akan mencapai titik komprehensif, ya, supaya kita dapat memahami lebih utuh lagi bagaimana proses masuknya Islam di Kedaton Luwu. Sekian atas perhatiannya. Demikianlah tayangan kami, semoga memberikan manfaat dan jangan lupa menyebarkan informasi kebaikan kepada umat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.